Pada akhirnya, kita dapat menilai bahwa kebenaran akan selalu menang. Saat ini, kondisi Hamas sangat terdesak, sementara Israel terus menggempur Gaza dari segala arah dengan menetapkan tanda yang disebut garis kuning atau garis batas, yang hanya boleh dilintasi oleh tentara Israel. Kita juga bisa melihat bahwa Hamas menunjukkan wajah aslinya. Meskipun warga Gaza menderita akibat tindakan mereka, Hamas tampak egois dan lebih memikirkan kepentingan diri sendiri. Padahal, telah ada solusi yang ditawarkan untuk mengakhiri perang ini, yaitu dengan menerima proposal dari Amerika dan melucuti senjata mereka. Namun, hingga kini, Hamas tetap tidak mengindahkan ajakan untuk tunduk. Pertanyaannya adalah, sampai kapan warga Palestina harus terus menderita akibat tindakan Hamas? Sahabat Zona Populer, jika Anda mendukung perjuangan Israel untuk bertahan hidup dan menolak kompromi dengan terorisme, silakan klik tombol suka, tuliskan komentar, bagikan video ini, dan pastikan Anda berlangganan saluran ini sekarang juga. Saat ini, Israel berada pada titik penentu karena Hamas tidak menunjukkan tanda-tanda akan melucuti senjata dan menyerah. Dua jalur sedang dipertimbangkan secara serius. Melakukan ofensif penuh untuk menguasai jalur Gaza, atau memilih jalur diplomasi melalui kesepakatan dengan Hamas. Di tengah perdebatan ini, operasi militer di wilayah selatan Gaza terus berlangsung intens, sebagai respons terhadap serangan yang dilakukan Hamas, yang mengakibatkan tewasnya 2 tentara Israel. Tank-tank IDF, unit artileri, serta jet tempur telah dikerahkan dan mulai menggempur area strategis sebagai persiapan sebelum serangan darat diluncurkan secara menyeluruh. Selain itu, IDF telah mengumumkan rencana untuk memanggil kembali sekitar 60.000 pasukan cadangan dalam beberapa hari mendatang. Operasi ini bukanlah hal kecil, bahkan dapat menjadi salah satu mobilisasi terbesar sejak awal konflik setelah gencatan senjata. Dalam sebuah kisah yang menyentuh hati dan penuh keadilan, IDF berhasil mengeliminasi pelaku utama di balik penculikan Yarden Bibas yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Sosok ini juga diketahui sebagai salah satu koordinator utama penahanan para sandera di Dir el-Balah. Setelah hampir 2 tahun dalam pelarian, akhirnya keadilan ditegakkan minggu ini. Kita juga akan membahas kealpaan besar dalam laporan media tertentu, termasuk kegagalan TN dalam mengungkap keberadaan hampir 6.000 truk bantuan yang telah masuk ke Gaza namun tidak tercatat secara resmi. Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini adalah celah informasi yang mempengaruhi persepsi dunia tentang situasi kemanusiaan di wilayah konflik. Lebih lanjut, Amerika Serikat, Mesir, dan beberapa negara Arab telah mengajukan sebuah rencana yang cukup mengejutkan. Proposal agar Hamas menyerahkan persenjataan mereka sebagai bagian dari inisiatif perdamaian. Usulan ini menjadi titik terang di tengah ketegangan panjang yang belum menunjukkan akhir. Namun, Hamas tetap bersikukuh tidak akan menyerahkan senjata dan memilih untuk melawan. Dalam beberapa hari ke depan, Israel direncanakan akan meluncurkan operasi skala besar untuk mengambil alih kota Gaza. Operasi ini melibatkan pengerahan pasukan reguler serta aktivasi sekitar 130.000 personel cadangan, dan rencananya akan dimulai sebelum akhir musim panas ini. 5 divisi utama dijadwalkan untuk terlibat. Sebagian besar merupakan unit-unit tempur aktif. Fase awal operasi telah dimulai, dengan unit tank dan pesawat tempur melakukan serangan intens di wilayah Zaitun dan Sabra di bagian selatan kota Gaza. Serangan ini bertujuan untuk membuka jalan bagi pergerakan darat dalam beberapa minggu mendatang. Salah satu perkembangan paling signifikan adalah keberhasilan IDF dalam menargetkan dan menewaskan Kamal Salem Najjar, seorang tokoh sentral dari kelompok jihad Islam yang terlibat langsung dalam penculikan Yarden Bibas. Selain itu, Rasan Elhani Sarlut, seorang pemimpin propaganda Hamas yang memainkan peran penting dalam pementasan acara propaganda sandera, juga dilaporkan tewas dalam serangan udara IDF di Dir el-Balah. Serangan-serangan IDF ini menargetkan elemen-elemen kunci dari infrastruktur Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Media-media di dunia Arab juga telah melaporkan bahwa serangan udara intensif terus berlanjut, terutama di wilayah Zaitun. Selain serangan dari udara, IDF juga menjalankan operasi penghancuran skala besar terhadap fasilitas-fasilitas bawah tanah milik Hamas. Dalam konteks kemanusiaan, Israel menghadapi tekanan global terkait jumlah bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza.
Pemeriksaan oleh Koordinator Aktivitas Pemerintah Israel di Wilayah Palestina, COGAT, mengungkapkan perbedaan besar antara data aktual dengan laporan dari AS. Tercatat lebih dari 9.200 truk bantuan telah memasuki Gaza sejak Mei, jauh lebih banyak dari angka 3.553 yang dilaporkan oleh pihak AS. COGAT menyatakan bahwa dashboard publik yang digunakan oleh AS hanya mencatat sebagian dari total bantuan, mengabaikan kontribusi dari negara-negara lain, organisasi internasional, dan sektor swasta. Hal ini menciptakan narasi yang tidak akurat di media internasional dan mempengaruhi pandangan para pengambil keputusan global. Dalam ranah diplomasi, Hamas dikabarkan akan segera bertemu dengan utusan khusus AS, Steve Wolf, untuk membahas kemungkinan gencatan senjata dan solusi jangka panjang. Di garis utara, situasi menunjukkan perubahan positif. Hizbullah mulai mundur, dan pemerintah Lebanon mulai memahami bahwa operasi kelompok ini membebani negara secara signifikan. Namun, situasi di Israel bisa berubah sekejap. Dalam satu waktu, semuanya terasa tenang. Tetapi dalam hitungan detik, sirene berbunyi, rudal meluncur, dan warga sipil berlarian mencari perlindungan. Meskipun ketegangan dengan Iran mungkin mereda untuk sementara, tak ada yang berani menyebut bahwa ancaman telah berakhir. Bahayanya masih ada, hanya bentuknya yang berubah. Oleh karena itu, Magen David Adom tidak pernah berhenti bersiap. Mereka terus menyiapkan ambulans, melakukan pengecekan peralatan, menyelenggarakan simulasi darurat, dan melatih tenaga medis baru. Ketika panggilan itu datang, dan itu pasti akan datang, tak akan ada waktu untuk menunggu. Mereka harus bertindak segera, tanpa peringatan dan tanpa kesempatan kedua. Namun, kesiapan mereka bergantung pada dukungan Anda. Dibutuhkan dana untuk pengadaan ambulans baru, perlengkapan medis, perlindungan balistik, dan pelatihan bagi para medis. Kedua opsi ini sedang berjalan secara paralel, masing-masing dengan implikasi strategis dan kemanusiaan yang sangat besar. Jika opsi militer dipilih, dalam waktu beberapa minggu IDF akan mengerahkan pasukan reguler didukung oleh mobilisasi sekitar 50.000 cadangan. Fase pertama akan mencakup evakuasi sekitar 850.000 penduduk Gaza dari kota, diikuti oleh pembukaan 10 pusat evakuasi. Setelah itu, Israel akan meluncurkan operasi udara dan darat, termasuk penyerbuan ke bawah tanah untuk menguasai penuh kota Gaza. Di sisi lain, jika jalur perjanjian yang dipilih, sebagian besar tuntutan Hamas telah disepakati oleh Israel. Dalam skema itu, akan ada masa tenang selama 60 hari. IDF secara bertahap akan menarik pasukannya dari wilayah dalam Gaza, mundur antara 800 meter hingga 1 kilometer dari perbatasan. Koridor Philadelphia akan tetap berada di bawah kendali militer Israel, dan aktivitas udara akan dibatasi sesuai perjanjian. Namun, dua titik krusial belum disepakati. Pertama, kontrol atas koridor Salah al-Din yang menjadi akses ke Rafah, apakah akan tetap berada di bawah kendali Israel atau tidak? Kedua, pembukaan penyeberangan Rafah. Sejumlah laporan menunjukkan kemungkinan akan dibuka dua arah, namun belum ada keputusan akhir. Di Kairo, Kepala Intelijen Mesir, Jenderal Hassan Rashad, telah mengumpulkan delegasi Hamas yang dipimpin oleh Hil al-Haya, bersama 7 organisasi Palestina lainnya. Bahkan kelompok-kelompok ekstrim seperti Jihad Islam Palestina dan Front Populer mendesak Hamas untuk menerima gencatan senjata demi menyelamatkan rakyat Gaza dari kehancuran lebih lanjut. Desakan ini juga datang dari beberapa negara Arab dan Muslim. Situasi di dalam tubuh Hamas sendiri sedang tidak stabil. Struktur pemerintahan dan kekuasaan mereka di Gaza telah hancur, dan banyak kelompok bersenjata lokal kehilangan arah. Hamas juga menghadapi tekanan internal, terutama terkait penanganan sandera dan peran unit-unit bayangan mereka. Mereka sadar bahwa saat ini mereka membutuhkan jeda, baik secara militer maupun politik. Namun, isu utama dalam negosiasi adalah soal senjata. Israel dan negara-negara pendukung ingin Hamas menyerahkan, atau setidaknya membekukan kemampuan militernya. Sebuah usulan dari Mesir mencuat, Hamas akan menyerahkan persenjataan berat mereka kepada Mesir sebagai semacam jaminan sementara. Ini adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk masa depan Gaza yang mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat di bawah pengawasan otoritas Palestina. Namun, Hamas melihat masalah senjata sebagai garis merah yang tak boleh disentuh. Dalam sejarah negosiasi sebelumnya, isu ini selalu menjadi batu sandungan utama.
Kini, tekanan datang bukan hanya dari Israel, tetapi juga dari Mesir, AS, Qatar, dan negara-negara lain yang terlibat dalam proses ini. Perlu diingat bahwa selama berbulan-bulan, setiap upaya untuk mencapai kesepakatan berujung pada kegagalan. Salah satu alasannya adalah penolakan Hamas untuk membuka semua rincian, terutama terkait status para sandera dan kompromi yang bersedia mereka lakukan. Sekarang, kita akhirnya sampai pada tahap di mana Hamas bersedia membicarakan detail. Fokus utama Israel tetap pada pembebasan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur. Dalam kerangka kesepakatan ini, akan ada jeda tempur selama 60 hari. Di fase pertama, Hamas akan menyerahkan daftar sandera, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Israel, menurut sumber diplomatik, berharap menerima sekitar 10 sandera hidup dan 18 jenazah dalam tahap awal. Sebagai imbalannya, Hamas akan mendapatkan pembebasan sekitar 130 hingga 150 tahanan Palestina dari penjara Israel. Banyak dari mereka adalah teroris yang terlibat langsung dalam serangan berdarah terhadap warga sipil Israel, seperti kasus Yahya Sinwar yang dibebaskan dalam perjanjian Gilad Shalit dulu. Sebagai bagian dari perjanjian ini, Israel akan menetapkan zona keamanan dalam jalur Gaza, dengan kontrol sejauh 800 hingga 1000 meter dari perbatasan. Zona ini akan menjadi wilayah larangan militer bagi Hamas dan kelompok bersenjata lainnya, demi mencegah terulangnya kejadian serupa 7 Oktober. Poin penting lainnya adalah apakah kesepakatan ini akan dilaksanakan secara satu tahap atau bertahap. Israel ingin semuanya selesai dalam satu langkah, tetapi Hamas ingin kesepakatan dibagi dalam fase agar mereka masih memiliki leverage. Jika Israel mencoba melanjutkan serangan setelah semua sandera dibebaskan, tujuan besar Israel dan AS adalah agar Hamas tidak lagi memegang kendali atas Gaza setelah perang berakhir. Bukan berarti pemerintahan Palestina akan langsung mengambil alih. Kemungkinan besar akan dibentuk sebuah otoritas sementara yang terdiri dari negara-negara Arab dan lembaga kemanusiaan untuk mengelola transisi sipil di Gaza. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah Israel terus mematuhi hukum internasional dengan mengizinkan pengawasan palang merah atas tahanan Palestina. Di sisi lain, Hamas dilaporkan menyembunyikan sandera Israel dalam terowongan tanpa akses kemanusiaan atau kepatuhan terhadap konvensi internasional. Namun, realitas di lapangan jauh lebih rumit. Meskipun pemerintahan Palestina tidak secara langsung mengambil alih kendali Gaza, pembentukan otoritas sementara ini bukanlah perkara mudah. Otoritas ini diperkirakan akan terdiri dari negara-negara Arab yang memiliki pengaruh di kawasan, seperti Mesir, Qatar, dan mungkin beberapa negara Teluk lainnya, serta berbagai lembaga kemanusiaan internasional yang dipercaya dunia. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan teknokrat yang mampu mengelola kebutuhan dasar warga sipil, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat konflik. Selain itu, otoritas ini juga harus memastikan keamanan dasar dan mencegah munculnya kembali kelompok militan bersenjata yang selama ini memicu kekerasan di Gaza. Proses transisi ini tentu tidak akan mulus. Ribuan warga Gaza yang kehilangan rumah dan pekerjaan membutuhkan bantuan segera. Sementara akses ke wilayah ini sangat dibatasi akibat blokade dan kondisi keamanan yang belum stabil. Selain itu, kepercayaan masyarakat Gaza terhadap aktor-aktor luar, terutama yang dianggap bersekutu dengan Israel atau Barat, sangat rendah. Ini menjadi tantangan besar bagi otoritas sementara untuk bisa menjalankan fungsinya tanpa ditolak oleh sebagian besar penduduk. Di tengah situasi ini, Israel secara resmi menegaskan komitmennya untuk mematuhi hukum internasional dan hak-hak tahanan dengan memberikan akses pengawasan kepada Palang Merah Internasional atas tahanan Palestina yang mereka pegang. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa Israel berusaha menunjukkan kepatuhan terhadap norma internasional. Meskipun kondisi keamanan dan ketegangan politik tetap tinggi, sebaliknya, Hamas justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Organisasi ini dilaporkan secara sengaja menyembunyikan sandera Israel di lokasi-lokasi tersembunyi, seperti terowongan bawah tanah dan fasilitas militer, yang tidak hanya membuat upaya negosiasi dan pembebasan menjadi lebih rumit, tetapi juga membahayakan nyawa sandera. Hamas menolak memberikan akses kepada organisasi kemanusiaan dan pengawas internasional, melanggar konvensi Jenewa dan norma internasional lainnya. Situasi ini memperlihatkan kontras tajam antara kedua pihak dalam konflik ini.
Satu sisi berusaha menjaga citra dan kepatuhan hukum internasional, sementara pihak lain memilih strategi yang memanfaatkan posisi tawar dengan cara yang kontroversial dan berisiko tinggi. Kedepan, tantangan terbesar dalam proses perdamaian dan rekonstruksi Gaza adalah bagaimana memastikan keamanan jangka panjang, menghilangkan kelompok militan bersenjata, dan membangun struktur pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi sipil secara efektif dan inklusif. Ini bukan hanya masalah politik, tetapi juga kemanusiaan yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat, baik Israel, Palestina, negara-negara Arab, maupun komunitas internasional. Penting juga untuk dicatat bahwa perdamaian yang berkelanjutan di Gaza tidak hanya bergantung pada kesepakatan militer atau politik semata, tetapi juga pada bagaimana dunia internasional dapat menyediakan bantuan yang berkelanjutan, dukungan rekonstruksi, dan tekanan terhadap semua pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Masa depan Gaza sangat bergantung pada kesediaan Hamas untuk bertransformasi atau setidaknya melepaskan kendali atas senjata berat dan kelompok bersenjata, serta kesanggupan Israel dan mitra internasional untuk membantu membangun kembali kehidupan sipil yang damai dan stabil di wilayah tersebut. Kita akan terus memantau perkembangan ini dan memberikan informasi terkini kepada Anda agar semua sahabat Zona Populer dapat memahami realitas kompleks yang sedang berlangsung di Gaza dan sekitarnya.